Ruben Amorim meminta maaf kepada Altay Bayindir. Ruben Amorim menegaskan Altay Bayindir tidak perlu meminta maaf kepada rekan setimnya di Manchester United setelah kalah dari Tottenham di Piala Carabao. United tumbang di babak perempat final di London Utara, di malam yang dramatis, yang di satu sisi mengancam akan menghasilkan kebangkitan ajaib lainnya dari kubu Amorim. Tertinggal 3-0, United berhasil menyamakan kedudukan menjadi 3-2. Tetapi saat mereka berupaya menyamakan kedudukan, kiper Altay Bayindir melakukan pelanggaran sehingga mengakibatkan tendangan sudut langsung ke Heung Min Son yang mengakhiri harapan mereka untuk membawa pertandingan ke adu penalti. Ketika ditanya apakah Bayindir telah meminta maaf karena kebobolan langsung dari tendangan sudut, manajernya berkata, "Tidak, dia tidak perlu melakukan itu. Ia harus fokus. Kami akan melihat permainannya. Dan kami akan meningkatkan kemampuan setiap pemain di tim ini. Kami menang bersama, kalah bersama. Ini bukan masalah individu, ini masalah tim." Amorim menambahkan, "Itu ketika timnya kalah 3-2, adalah periode ketika Anda merasa kami memegang kendali. Kami hampir mencetak gol, namun saya pikir kami kehilangan konsentrasi selama 8 menit di babak kedua dan itu membuat kami kalah. Kami bukan tim terbaik di seluruh permainan. Tetapi di sebagian besar bagian, menurut saya kami adalah tim terbaik," jelasnya. Syarat Arsenal untuk merekrut bintang Rashford telah terungkap. Penyerang Manchester United Marcus Rashford dikaitkan dengan kepindahan dari Old Trafford setelah pemain tersebut mengungkapkan keinginannya untuk mencari tantangan baru. Penyerang Inggris itu dicoret dari skuad untuk derby Manchester dan sejak itu, masa depannya di klub menjadi diragukan. Sejumlah klub Liga Premier dikaitkan dengan bintang Man United dan salah satunya adalah Arsenal. Pakar transfer Fabrizio Romano telah mengungkapkan bahwa kisah transfer berada pada titik krusial sejauh menyangkut keluarnya Rashford dari klub. Menurut The Paper, Arsenal hanya akan merekrut Rashford dari Man United jika kesepakatan itu masuk akal secara finansial baginya. The Gunners saat ini sedang berjuang untuk tampil dan mencetak gol serta menciptakan gol telah menjadi masalah mereka musim ini. Pertandingan terakhir mereka di Liga Primer melawan Everton menunjukkan bahwa The Gunners kurang memiliki kedalaman dan kualitas dalam menyerang. Bakat dan kualitas Rashford tidak dapat disangkal, tetapi yang perlu ia lakukan sekarang adalah fokus pada sepak bola dan menjauhi kontroversi di luar lapangan. Seorang manajer seperti Arteta dapat mengeluarkan kemampuan terbaiknya seperti yang telah dilakukannya terhadap banyak pemain di Stadion Emirates. Mengingat gajinya yang dilaporkan sebesar 300.000 pound sterling per minggu, potensi transfernya ke Arsenal bisa menjadi keraguan besar. Pemain berusia 27 tahun itu adalah pemain serba bisa yang bisa bermain di sayap atau depan dan Arteta akan senang memiliki pemain seperti dia di tim saat ini. Man United tampaknya memimpin transfer untuk Ederson. Mundo Deportivo melaporkan bulan lalu bahwa Manchester City dan Paris Saint-Germain telah memasuki persaingan untuk merekrut Ederson dari Atalanta, bergabung dengan Juventus dalam upaya mendapatkan gelandang tersebut. Kini, klub Liga Primer lainnya ikut serta. Menurut media Spanyol, Atalanta telah menetapkan harga tetap sebesar 60 juta euro untuk Ederson dan tidak berencana menurunkan tuntutan mereka. Sementara itu, Florian Plettenberg dari Sky Sports Jerman menyampaikan awal bulan ini bahwa Manchester United juga tengah dalam pembicaraan untuk merekrut Ederson. Gelandang tersebut dinilai tinggi oleh klub, yang ingin memperkuat lini tengahnya dan dapat melakukan pergerakan selama bursa transfer musim dingin. Pada hari Kamis, Plettenberg melaporkan pembaruan pada berkas ini, yang menyebutkan bahwa Ederson adalah salah satu kandidat utama yang dipertimbangkan secara serius oleh Manchester United untuk mengisi posisi gelandang tengah mereka. Sementara beberapa tokoh kunci di klub tersebut sepenuhnya yakin akan potensinya, belum ada kesepakatan bulat. Akibatnya, belum ada negosiasi formal yang dimulai pada tahap ini. Manchester United telah melakukan pekerjaan rumah mereka, mengamatinya secara mendalam dan mengumpulkan semua detail yang diperlukan. Gelandang Atalanta tersebut terikat kontrak hingga 2027.
dengan valuasi antara 50 juta euro dan 60 juta euro. Musim ini, pemain Brasil itu telah bermain dalam seluruh 18 pertandingan di berbagai kompetisi, menyumbang 2 gol dan 1 assist. Man United diminta Dwight Yorke merekrut Paul Pogba. Ikon Manchester United Dwight Yorke telah mendesak Setan Merah untuk merekrut Paul Pogba lagi karena ia yakin pemain itu lebih baik daripada semua gelandang yang saat ini mereka miliki dalam skuad. Setelah berakhirnya kontraknya di Juventus, Pogba saat ini berstatus bebas agen dan merekrutnya akan lebih mudah bagi tim Liga Primer tersebut. Dalam percakapan dengan Sportslens.com, seperti dilansir Daily Star, Yorke berkata, "Paul Pogba lebih baik dari yang kita miliki, itu sudah pasti. Apakah para penggemar akan menyambutnya kembali dan membuat hidupnya mudah? Saya tidak tahu. Itu bisa jadi masalah yang dihadapinya." Pogba yang bugar, bermain sepak bola dengan caranya sendiri, pasti akan menambah nilai bagi tim. Dia pemain yang sensasional, dia pemain yang sangat berbakat. Dia menawarkan sedikit faktor X dengan berada di sana. Dia melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan pemain lain. Saya pikir dengan larangan itu, karena sudah tidak bermain sepak bola lagi, dia akan punya sedikit hal untuk dibuktikan. Dia tidak minum. Dia jelas menjaga dirinya sendiri. Jadi Anda bisa bertaruh pada kontrak 2 tahun. Saya akan meninjaunya. Saya tentu tidak akan menolaknya. Saya akan mempertimbangkannya. Kenapa tidak? Jika melihat apa yang kami miliki di lini tengah, kehadiran Pogba akan langsung memperbaiki keadaan. Fabrizio Romano sebut Man United hampir capai kesepakatan besar. Peningkatan performa Amad Diallo akhir-akhir ini telah membuatnya menjadi favorit Manchester United dalam beberapa minggu terakhir. Apalagi setelah penampilannya yang memukau dalam kemenangan Setan Merah atas Manchester City pada Minggu sore dan Fabrizio Romano telah mengeluarkan kabar terbaru tentang situasinya melalui buletin GFM Sportnya dengan menyatakan bahwa pemain Pantai Gading itu hampir memperpanjang masa tinggalnya. United menyetujui kesepakatan dengan Atalanta untuk Amad pada Oktober tahun 2020. Di mana ia bergabung dengan klub pada Januari tahun 2021 tetapi awalnya ia kesulitan mendapatkan waktu bermain. Hanya 9 penampilan di semua kompetisi hingga awal musim lalu membuatnya hanya menjadi pemain cadangan di tim utama di tengah masa peminjamannya di Sunderland dan Rangers. Sementara penyalahgunaan Erik ten Hag terhadapnya musim lalu membuat para penggemar berlomba-lomba untuk mendapatkan lebih banyak. Namun, di bawah asuhan bos baru Ruben Amorim, Diallo benar-benar berkembang pesat, menjadi pemain kunci di Liga Primer dengan assist terbanyak di tim dan hal itu membuat Setan Merah berupaya menawarinya kontrak baru. Amad Diallo hampir menandatangani kontrak baru di United, tinggal menunggu beberapa detail yang akan diklarifikasi. Namun, ada keyakinan bahwa itu akan segera terlaksana, kata Fabrizio Romano. Dengan keserbabisaannya itu, mempertahankan pemain Pantai Gading itu akan sangat krusial bagi tujuan United untuk naik ke papan atas Liga Primer dan mengamankan tempat di Eropa sebelum musim berakhir.